Ada 3 pekerjaan baru karena AI. Dan ini bisa dimulai tanpa gelar IT. Minggu lalu ada yang kirim message ke saya. Ada yang bilang, "Pak, saya takut. Karena dengar-dengar katanya AI mau menggantikan semua pekerjaan dan saya cuman lulusan SMA. Gimana ya nasib saya?" Dan saya yakin buat beberapa orang yang nonton video ini sekarang juga mungkin sedikit banyak ada yang punya ketakutan yang sama. Jadi saya mau kasih tahu sesuatu yang hampir nggak pernah dibahas siapapun. AI memang menghilangkan 85 juta pekerjaan dan itu ada beritanya dan statistik. Tetapi di saat yang sama, AI itu juga menciptakan 97 juta pekerjaan yang baru. Nah, masalahnya hampir semua media cuma memberitakan yang 85 juta yang hilang. Tetapi ada baru yang 97 juta yang tercipta, itu nggak ada yang bahas sampai hari ini. Dan yang bikin menarik, ada 3 peluang yang saya akan bahas. Ini bukan untuk programmer, bukan untuk lulusan IT. Ini bisa untuk orang biasa, yang penting punya HP, punya internet, dan kemauan mau belajar. Jadi sebelum lanjut, coba tulis di kolom komentar, kamu sekarang kerja apa atau usaha apa, karena saya juga penasaran siapa aja yang sebenarnya nonton konten ini. Nanti pasti saya baca. Oke, kita mulai. Peluang pertama, jadi orang tengah antara AI dan bisnis kecil. Maksudnya gimana? Peluang pertama ini yang menurut saya paling gila potensinya untuk di Indonesia. Karena di Indonesia ada jutaan UMKM. Toko online, warung, salon, catering, mereka semua tahu kalau ada AI. Ada yang namanya AI. Tetapi mereka nggak tahu cara pakainya bagaimana. Jadi ada gap di situ ya. Ada jarak yang besar antara teknologi yang sudah siap dan jutaan pemilik usaha yang belum bisa pakai. Nah, siapa yang bisa isi jarak itu? Kamu. Caranya sederhana. Kamu belajar pakai AI. Bisa itu apakah ChatGPT, Cloud, Canva AI, apapun itu. Tetapi kita mau pakai itu untuk level yang praktis-praktis saja. Contoh, kita bisa bikin deskripsi produk, bisa bikin caption buat jualan, balas WhatsApp otomatis, itu semua bisa dipelajari dalam waktu 1 minggu, bahkan kurang. Lalu kamu bisa datang ke pemilik toko UMKM atau online, contoh seperti ini ya. Bu, saya bantu bikin 30 deskripsi produk dalam sehari. Nanti dibikin rapi, menarik, dan udah siap upload. Ya, contohnya misalnya dapat bayaran 300-500 ribu per klien. Sekarang kita hitung aja, kalau nanti akan ada 10 klien yang seperti itu, 500 ribu kali 10 itu 5 juta per bulan. Dari skill yang kamu pelajari dalam waktu kurang dari 7 hari. Dan yang paling penting, yang menawarkan jasa ini di Indonesia, ada nggak sekarang? Hampir tidak ada. Jadi itu ada demand, permintaan yang begitu besar, tetapi supply-nya kosong. Nah, itulah definisi dari peluang. Tapi ini yang banyak orang nggak sadar. Ya. Nah, ada peluang kedua. Ini sebenarnya juga udah di depan mata, tapi nggak kelihatan. Sekarang saya tanya, siapa yang setiap hari lihat Instagram, TikTok, lihat orang jualan terus? Semua orang butuh konten. Butuh foto, video, caption, tulisan-tulisan, copywriting. Dan itu bikin konten itu capek. Makan waktu, makan tenaga. Dulu satu video bagus bisa butuh 2-3 hari. Sekarang dengan AI, dalam hitungan jam saja selesai. Sudah jadi. Tapi ini kuncinya. Kalau kita semuanya bergantung pada AI, itu kayak kontennya nggak ada rasanya. Jadi AI itu sebenarnya nggak tahu siapa pelanggannya kamu, terus gaya bicara yang cocok seperti apa, timingnya yang tepat kapan, itu AI nggak tahu. Jadi yang menang di era AI ini bukan AI-nya, tetapi juga bukan orang yang terus menolak nggak mau pakai AI. Yang menang itu adalah manusia yang menggunakan AI. Contoh, kamu kelola Instagram 5 UMKM. Masing-masing, let's say mereka bersedia bayar 1 juta per bulan, tolong bantu saya posting 12 konten. Jadi 12 posting untuk setiap klien.
Kita bisa pakai Canva AI, ChatGPT, Cloud, CapCut, apapun itu. Dan itu semua bisa kita kerjakan 2-3 jam per hari. Kalau kita punya 10 customer seperti itu 5 juta per bulan. Itu sudah UMR di Indonesia. Dan kita bisa lakukan itu part-time dari rumah. Kalau dulu kita butuh tim, studio, sekarang cuma butuh HP dan kemauan. Sekarang saya mau lanjut ke peluang ketiga. Ini juga menarik. Karena ini tentang kamu bisa mengajar orang lain. Jadi puluhan juta orang di Indonesia sebenarnya udah tahu, sudah pernah dengar soal AI. Tetapi yang paham cara pakainya, kira-kira ada berapa banyak? Hampir tidak ada. Dan mereka semua bertanya hal yang sama. Gimana ya mulainya? Siapa yang bisa bantu saya jawab? Siapa yang bisa ajarin saya? Nah, itu adalah orang yang sudah duluan belajar. Itu bisa jadi kamu. Kamu nggak harus jadi profesor, cukup satu langkah di depan orang yang mau belajar. Jadi kita bisa belajar 1-2 minggu, ajarkan lewat YouTube, TikTok, workshop kecil, bangun personal branding, ya. Secara jujur saya sendiri juga mulai dari situ. Saya bukan insinyur AI, saya bukan programmer, saya hanyalah orang bisnis yang memutuskan lebih baik bergerak sekarang daripada menyesal nanti. Sekarang saya minta satu hal dari kalian. Kalau kalian punya teman, saudara, atau siapapun yang sekarang khawatir, baca berita, anxiety soal pekerjaan karena AI, kirim aja video ini ke mereka. Karena yang mereka butuh itu bukan tambah takut, tapi yang mereka butuh itu adalah seseorang yang kasih tahu, ada jalannya, ini langkahnya, ada peluang. Jadi, apapun itu selalu akan ada peluang. Di era AI yang paling bahaya itu bukan teknologinya. Yang paling bahaya itu adalah kita diam. Kita diam karena takut, kita diam karena bingung, atau kita diam karena nunggu orang lain yang gerak duluan. Jadi, jangan jadi orang itu. Subscribe channel ini, kita belajar bareng di sini. Nama saya Benny Johan, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye-bye.